ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الكائنات والموجود أصحاب رسول الله أزواج رسول أهل بيت رسول الله سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة سيدنا عائشة الرضا سيدنا حسن سيدنا حسين علي سيدنا محمد الباقر جعفر الصادق علي الرضا وهاجر الأحمد بن عيسى وسلم وفروعهم أهل سلسلة أحد وأزواج أن الله يعلي درجات علينا بركاتهم وأسرارهم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وجميع مشايخنا وأستاذنا ومشايخنا حضرة الوالد حسن سبحانه جميع مشايخنا بسم الله حاضر حبيب سالمين أبو يا سيد محمد علي المالك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والانتفاء والنفع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم Hukum-hukumnya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan yang nomor 5 kemarin yang nomor 4 yaitu orang yang wajib mengqadha orang yang hanya wajib membayar denda saja, tidak wajib mengqadha, yaitu orang yang sepuh atau lanjut usia boleh tidak berpuasa, mereka tidak wajib qadha, hanya saja wajib membayar fidyah, membayar denda satu harinya 1 mud setengah kilo ya. Ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, yang seumpama dibuat puasa ini akan bertambah parah penyakitnya atau akan lambat kesembuhannya. Yang kelima yaitu orang yang wajib, orang yang tidak berpuasa diwajibkan 1 membayar kafarat, yang kedua wajib mengqadha, di samping dia itu berdosa, dan wajib harus ada takziran dari pihak pemerintah lah, harus dihukum kalau memang dia itu melakukannya sengaja. Siapa mereka? Yaitu seorang suami yang sengaja berkumpul dengan istrinya, melakukan hubungan badan dengan istrinya sengaja, maka mereka 1 berdosa. Yang kedua wajib membayar wajib mengqadha. Yang ketiga wajib membayar kafarat. Yang keempat wajib untuk dihukum, ditakzir. Jadi ini termasuk pelanggaran yang paling berat
bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa, pelanggaran yang terberat. Jadi sengaja berhubungan badan suami dan istri ya di bulan Ramadan atau di siangnya bulan Ramadan ya, maka mereka berdua suami istri tersebut satu mendapatkan dosa dan wajib mengqadha puasanya seketika setelah hari raya, wajib langsung. Terus kemudian wajib juga seorang hakim untuk mentakzir mereka, menghukum mereka. Di samping itu mereka wajib juga imsak. Imsak itu setelah berhubungan badan ya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tetap sampai maghrib. Ini termasuk pelanggaran mereka yang tidak atau membatalkan puasa yang paling berat. Terus kemudian kafaratnya ini apa? Ya, dendanya itu apa? Yaitu yang pertama, dendanya memerdekakan budak. Dendanya merdekakan budak. Sekarang budak tidak ada, maka berpindah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus di tengahnya, kecuali dalam kondisi dia itu sakit. Jadi harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh disela-selani atau tidak boleh dihentikan puasanya tersebut, kecuali dia ada udzur kayak sakit ya, maka tidak perlu mengulangi dari awal lagi. Seumpama dia tidak sakit, berhenti puasa dalam masa 2 bulan tersebut, maka puasanya harus diulangi dari awal lagi. Berat ya. Terus kemudian kalau memang dia tidak mampu ya 2 bulan berturut-turut ya, berat, maka kafarat yang ketiga, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Harus memberi makan kepada 60 orang miskin ya. Setiap orang miskin ini 1 mud atau setengah kilo. Berarti kalau 60 orang miskin, dia harus menyediakan beras makanan 30 kilo ya, makanan pokok. Terus kemudian kafarat tersebut siapa yang menanggung? Apa suami istri tersebut atau suaminya saja ya? Ternyata di sini pendapat yang kuat, kafarat ini hanya wajib bagi si suami saja. Wal kafara al mu'tamad annaha tajibu ala rajuli faqat, yang wajib membayar denda 30 kilo beras tadi itu bukan suami istri, bukan, tapi suaminya saja. Karena kan suaminya itu yang menentukan, mun tak yajek saya laki tak kira dedi ya. Karena terjadi hubungan suami istri karena memang ya kehendaknya suami. Kalau si istri ngeyel atau si istri berkehendak tapi suami tidak berkehendak, ya tidak mungkin jadi ya. Sebine kayak nyelekek meloloh bedeneng siang Ramadan kayak nyelekek, si laki tak kenceng ya tak deti ya. Oleh karena itu, karena memang yang pegang remote-nya itu adalah si suami, maka dalam hal ini kafarat wajib membayar, atau yang wajib membayar cukup suaminya saja, si istri tidak wajib untuk membayar. Jadi itu ya, oleh karena itu ya hati-hati, karena ini merupakan pelanggaran berat, kelas berat
pelanggaran yang paling berat di dalam sesuatu yang membatalkan puasa atau berbuka di dalam puasa adalah yaitu hubungan antara suami dan istri secara sengaja ya. Secara sengaja, kalau lupa ya sudah, anggap rezeki itu sudah ya. Terus kemudian yang seterusnya, yang keenam, orang yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan hanya kewajiban mengqadha saja. Dia tidak dosa ya. Juga dia tidak wajib membayar fidyah, juga dia tidak wajib imsak, atau dia tidak wajib untuk mengekang dirinya tidak berbuka sampai maghrib, enggak, hanya wajib qadha saja. Siapa mereka? Ada 6 orang ya, dikumpulkan dalam satu nazam. Idza masum tafi ramadhana sumhu siwasitin wa fihi nal qada'u fasinun summa mimun summa shinu wa haun summa ainun summa ra'u. Ada 6 orang yang hanya wajib qadha saja, yang lain tidak wajib. Dikumpulkan dalam nadhaman 6 yang dirumuskan kata-katanya fasinun summa mimun summa shinun wa haun summa ainun summa ra'u. Fasinun sin, maksudnya sin musafir, sin fasinun sin musafir, orang yang dalam perjalanan. Summa mimun mim, siapa mim? Marid, marid orang yang sakit. Summa shinun shin, shin besar, shin siapa? Syekhul haram, orang tua yang lanjut usia. Wahaun dan ha siapa? Hak hamil, orang yang hamil, orang yang mengandung. Tsumma ainun, ain siapa? Ain atsyanun, orang yang dalam keadaan sangat dahaga, pelkak. Tsumma ra'un, kemudian ra siapa? Ra murdiah, orang yang menyusui. Jadi ada 6 saja. Saya ulangi lagi, nadhama idza masum tafi ramadhana sumhu siwasitin wa fihinnal qada'u fasinun summa mimun summa shinu wa haun summa ainun summa ra'u. Kita terangkan satu persatu. Yang pertama, musafir. Orang yang dalam keadaan perjalanan ini boleh untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, hanya saja harus memenuhi beberapa syarat. Tidak secara mutlak, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Asyartul awal, syarat yang pertama, orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Syarat yang pertama, ayyakuna safaron tawilan, perjalanannya ini jauh, harus lebih dari 82 km. Marhalatani fa'aksaro, 2 marhalah atau lebih, atau perjalanan yang bisa untuk mengqashar sholat. Ini batas minimal ya, 82 km itu batas minimal yang paling kecil. Kita ke Gresik ya, ini sudah mencapai, boleh kita tidak berpuasa dalam perjalanan. Jadi kalau hanya ke Nguling, ke Pasuruan ya, ini ya tidak boleh. Yang kedua, asyartus tsani alla yakuna safaru maksiat. Syarat yang kedua, perjalanannya tersebut harus bukan perjalanan yang maksiat. Bukan tujuannya untuk mencuri, untuk melacur, ya, untuk mau membunuh orang, mau mencopet, ya, untuk menipu orang.
ya. Jangan sampai tujuannya maksiat. Kita mau ziarah ke Ngampel, kita mau silaturahmi, pokoknya bukan tujuan-tujuan maksiat, itu boleh kita tidak berpuasa. Yang ketiga, ayyufariqa ma yustaratu mujawazul qasri qabla, hendaklah kita keluar dari batas desa kita ini sebelum subuh. Ini yang sulit. Jadi kalau kita mau ke Gresik ya kita keluar dari rumah sebelum subuh, kalau kita boleh untuk, kalau ingin agar kita tidak boleh untuk tidak berpuasa. Jadi keluar rumahnya sebelum subuh, qoblal fajri. Apabila dia keluarnya mau ke Kediri atau mau ke Malang yang selatan itu ya, kita keluar dari rumahnya setelah subuh, ini tidak boleh kita itu tidak berpuasa, tidak boleh ya, pendapat yang kuat tidak boleh. Wassafaru khamsata aksamin, perjalanan itu ada 5 macam. Ada yang perjalanan wajib hukumnya, sebagaimana perjalanan untuk melaksanakan haji dengan umroh, karena haji dan umroh ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Tentu ya boleh, sangat boleh kita mengqashar sholat, boleh kita tidak puasa juga boleh ya. Ini safar wajib, apalagi kondisi Arab umpamanya pas waktu itu panas, boleh kita tidak berpuasa. Tapi seumpama kita puasa, tambah besar lagi pahalanya. Ini namanya rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, boleh. Tapi seumpama kita kita sudah nyampe di Mekah kok puasa, ndak puasa, buat apa kita? Kalau untuk apa jauh-jauh kita dari Tongas ke Mekah pesan ndak puasa? Ya ndak, tambah baik lagi itu. Itu namanya azimah, mengambil yang lebih berat. Ndak apa-apa ya, lebih sip lagi. Hanya saja kita umpamanya ndak puasa ya ndak apa-apa, apalagi kondisinya panas dan lain sebagainya. Itu yang pertama, perjalanan yang wajib. Yang kedua, perjalanan yang sunat. Jadi dilakukan ndak apa-apa, ndak dilakukan juga ndak apa-apa. Dilakukan mendapatkan pahala, ndak dilakukan ya ndak apa-apa. Contohnya perjalanan ziarah, utamanya ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safaru mandubin, perjalanan yang sunat. Yang ketiga, safaru makruhin, perjalanan yang makruh, sebagaimana kita perjalanan untuk berdagang, menjual kain kafannya orang mati, menjual alat-alatnya orang mati, jual patokan, jual kain kafan, itu makruh. Kenapa kok makruh? Karena kita itu mengharap orang mati terus ya. Lah ya, orang jual patokan itu kan mengharap orang itu supaya mati. Oleh karena itu kurang baik jual kain kafan, jadi mengharap orang itu mati. Jadi kalau mengharap orang jelek itu ya entah dokter itu gimana ya. Dokter itu kan mengharap orang sakit terus akhirnya ya. Mungkin kalau sakit hanya sekedar sakit mungkin ya masih tidak apa-apa, tapi kalau sudah mengharap orang supaya mati itu ya. Jadi kalau ada orang mati banyak yang mati, itu paling bahagia orang yang jual patokan. Ada yang keempat, safaru mubah, perjalanan yang mubah, boleh sudah dilakukan ya monggo, ditinggalkan ya monggo. Sebagaimana kita perjalanan linuza untuk rekreasi, melihat kondisi alam ya, untuk agar pikiran kita itu lebih fresh. Karena ada satu hadis, entah hadis ini kadar hadisnya ya walaupun dhaif ya, karena untuk fadhailul amal boleh safiru tasikhu katanya ya.
Safiru tasihhu, kalau kamu ingin enak badannya ya sudah, sekali-kali refreshing perjalanan, karena orang perjalanan kan enak ya. Perjalanan nuzha, untuk rekreasi, untuk melaksanakan satu kebutuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau sudah masa-masa PSBB lockdown ini banyak orang yang putek pikirannya karena tidak boleh keluar rumah. Ini kalau sampai lockdownnya, PSBB-nya sampai setengah tahun, insya Allah banyak orang stres ini ya. Lockdown semuanya sudah ya, tidak ada pemasukan ya. Toko tutup, semuanya tutup, tidak ada orang punya hajat ya. Karena orang sudah, kalau tidak ada orang punya hajat itu tukang salon macet ya, tukang syuting macet, semuanya macet semuanya ya. Ya, yang biasa menjalankan umroh ya juga macet. Itu safiru tasihhu. Yang kelima, perjalanan yang haram hukumnya. Ya, perjalanan yang haram. Jadi tidak boleh kita itu melaksanakan rukhsahnya Allah, rukhsahnya Rasulullah dalam perjalanan yang haram. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjamak, kita tidak boleh mengqashar, kita tidak boleh kita harus berpuasa, tidak boleh tidak berpuasa ya. Akan tetapi ya, perjalanan yang maksiat atau yang haram ini dibagi menjadi tiga. Wal asi bis safar salah satu aksamin. Perjalanan yang maksiat ini ada tiga macam. Jadi ini sebenarnya saya menjelaskan mungkin mulai dari awal sampai akhir buat bekal teman-teman, utamanya teman alumni, bisa untuk disampaikan kepada santri-santrinya, teman-teman yang sedang bertugas, yang ada di Bromo dan lain sebagainya. Saya terangkan mulai awal sampai akhir wajib-wajibnya puasa, biar masyarakat tahu ya, disampaikan, diteruskan terus ya, disampaikan. Yang pertama asi bis safar, yang kedua asi fis safar, yang ketiga asin fis safar, bis safar fis safar. Yang pertama asi bis safar, yaitu maksiatnya ini dimulai dari pertama berangkat. Dia niatnya perjalanan sudah maksiat, ini namanya asi bis safar. Perjalanannya ini sudah maksiat, dari awal sudah dihukumi maksiat, dihukumi niatnya sudah jelek. Keluar dari rumah mau membeli bir, mau minum-minuman, mau mabuk-mabukan. Keluar dari rumah niatnya mau berzina. Keluar dari rumah mau mencuri, mau mencopet. Keluar dari rumah mau membunuh orang, memukul orang. Lah ini niatnya keluar dari rumah sudah maksiat, ini tidak boleh sudah ya, tidak boleh, tidak boleh qashar, tidak boleh jamak ya, tidak boleh berbuka dalam puasa, atau tidak boleh menghentikan puasanya. Ini yang pertama. Jadi perjalanan yang mulai dia berangkat sudah dihukumi maksiat. Atau begini, memang dia itu perjalanan niatnya agar dia bisa tidak puasa ya, jadi saya besok mau ke Kediri saja biar saya tidak bisa tidak puasa. Ini tujuannya sudah tidak boleh. Dan tujuannya maksiat, niat untuk lari dari puasa Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, asifis safar, maksiatnya itu di dalam perjalanan ya, niatnya dia itu mau ke Ngampel,
niatnya dia itu mau ziarah Wali Songo, akan tetapi di perjalanan ternyata dia melakukan maksiat, ya, ini boleh tetap melakukan qashar atau boleh mengambil rukhsah kemurahan-kemurahan yang diperbolehkan bagi orang yang dalam perjalanan, karena sulit menjaga maksiat di tengah perjalanan, itu memang sulit. Yang penting berangkatnya niatnya baik, kok dalam perjalanan ada maksiat, ya, melihat perempuan yang buka aurat dan lain sebagainya, ini masih diperbolehkan, karena li'annahu qalla islama ahadun minal ma'asi, karena sulit orang itu terjaga dari maksiat, itu sulit, ya. Kalau memang niatnya baik, di tengah perjalanan melakukan maksiat, tetap dia boleh melakukan rukhsah. Terus kemudian yang ketiga, al-asi bis safar fis safar, orang yang merubah niatnya di dalam tengah perjalanan. Niatnya ingin Wali Songo, sampai di Surabaya dia niat mau mencuri, ya, merubah niatnya, maka perjalanan, sisa akhir perjalanan ini tidak boleh dia itu rukhsah. Bolehnya dari rumah ke Surabaya, terus kemudian dari Surabaya kalau dia mau menuju ke Nganjuk seumpama, karena dari Surabaya ke Nganjuk niatnya mau mencuri, maka dalam perjalanan Surabaya ke Nganjuk tidak boleh, kecuali bertobat. Ya, yang pertama tadi juga sama, niatnya mau niat maksiat, kecuali dia bertobat. Taubatnya di mana? Lah itu, umpama dia mau tujuannya berzina, mau ke Yogyakarta, nyampe mana, nyampe Gresik dia bertobat. Lah mulai bertobatnya itu sudah dihitung perjalanannya, boleh untuk melakukan rukhsahnya, kemurahannya. Terus kemudian sekarang bagi mereka yang selalu dalam perjalanan, bagaimana? Semacam supir, semacam pilot, atau orang-orang yang bekerja, ya, di transportasi, pegawai masinis, pegawai kereta api, kondektur bis, kernet, atau pramugari, pramugara dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Bolehkah kita itu melakukan tidak berpuasa atau tidak? Selalu dalam perjalanan, tidak pernah pulang dia. Memang pulangnya seumpama 1 bulan sekali, 2 bulan, atau 1 tahun sekali, karena memang pekerjaannya itu selalu di tengah jalan. Ini bagaimana? Ini ternyata ulama berbeda pendapat, ya. Bagi mereka yang pekerjaannya selalu dalam perjalanan, ya, masinis, sopir, atau pilot, ya, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, zahaba ba'dul ulama ila annahu yajuzu lahul fitr. Sebagian ulama berpendapat mereka tetap diperbolehkan untuk tidak berpuasa, walaupun mereka itu selalu dalam perjalanan, ya. Walaupun mereka itu selalu dalam perjalanan, wa idza kana safaru mubahan, ya, artinya selama perjalanannya tidak tujuannya maksiat, tentunya boleh. Walaupun dia tidak pernah pulang, selalu anggap pesawat itu rumahnya sudah, dianggap kereta api itu sudah rumahnya, bis itu sudah rumahnya. Ini sebagian ulama ini mengatakan boleh tetap. Akan tetapi dhahabal ba'du, sebagian ulama yang lain mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, mereka tidak diperbolehkan mengambil rukhsah. Artinya ya tetap wajib puasa mereka, ya, artinya mereka tidak usah qashar sholatnya, ya, artinya mereka tidak usah jamak, ya, sebagaimana orang-orang biasa sudah tidak dalam perjalanan. Karena apa? Karena kereta api, bis, dan juga pesawat ini dianggap sudah rumahnya, ya.
Anggap mereka rumahnya, karena mereka tidak pulang-pulang, kayak Bang Toyib itu ya. Nah, dan lagi kalau mereka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akhirnya selamanya dia tidak berpuasa terus. Kewajiban puasa Ramadan tidak ada bagi mereka. Setiap Ramadan mereka tidak puasa, setiap Ramadan mereka tidak puasa. Akhirnya tidak ada puasa bagi mereka sudah. Jadi itu alasan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat, bahwa mereka tetap wajib untuk berpuasa karena dianggap pekerjaannya itu dianggap sudah merupakan tempat tinggalnya. Seandainya mereka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, kapan puasanya mereka? Umpamanya pekerjaannya 30 tahun dia tidak pernah puasa Ramadan ya, bisanya hanya kodok saja ya. Itu pun kalau dikodoi, kalau tidak dikodoi parah lagi itu. Jadi ingat ya, yang tidak berpuasa tetap wajib kodok. Ini perlu dijelaskan di masyarakat, karena banyak orang yang tidak ngerti. Mereka menyangka kalau sudah boleh tidak puasa mereka tidak wajib kodok. Tetap wajib, dia tetap punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama akalnya ini masih lengkap, normal ya, tetap taklif itu ada, wajib, kewajiban tetap ada. Terus kemudian ini yang pertama, orang yang musafir. Jadi ringkasannya, orang yang dalam perjalanan itu lebih baik puasa apa tidak puasa? Ringkasannya begitu ya. Tentunya kalau memang tidak bahaya tetap lebih baik lebih baik puasa. Kalau tidak bahaya, tidak ada apa-apa ya, tidak merasakan apa-apa. Kayak kita perjalanan ya, umpamanya kita berjalan ke Kediri di dalam mobil AC terus ya, tidur terus ya, apa bahayanya? Kecuali kita dalam perjalanan bis yang panas ya, kemudian turun, kemudian naik, antri sampai berdiri dan lain sebagainya, mungkin itu yang diperbolehkan. Sekarang kalau perjalanannya itu enak-enak saja ya, lebih baik kita puasa. Kalau memang ada bahaya ya, ini lebih baik kita tidak puasa. Kalau tidak ada bahaya ya lebih baik puasa, lebih baik puasa. Kalau tidak puasa ya tidak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, asani al-marid. Yang kedua, orang yang sakit, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa akan tetapi wajib mengqadainya, yaitu orang yang sakit. Wa man kana maridhan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah ini, barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, maka dia wajib mengganti di hari-hari selanjutnya. Fal marid yajuzul lahul fitr walahu thalathu halatin. Seorang yang sakit boleh tidak berpuasa, itu ada 3 kategori atau ada 3 situasi. Situasi yang pertama, ayyak murahut tabib sikka bil fitri bi ayyukhbirahu in sama ma'a hadzal marad saufa yamut aw yata'arrad li dararin yusibu aw masyaqqah syadida la tuhtamal fayujuzu lahul fitru hina idin binaan ala mas'uliyati wa qararit tabib. Yang pertama, apabila ada rekomendasi dari dokter ya, memang disuruh oleh dokter yang bisa dipertanggungjawabkan ucapannya, atau seorang dokter yang adil, kalau dia memaksa untuk berpuasa maka dia akan mati. Ataupun walaupun tidak mati, kalau dia maksa untuk berpuasa maka akan ada bahaya yang lebih parah lagi, menimbulkan masyaqqah syadidah, kesulitan yang sangat, yang tidak bisa untuk ditahan atau tidak bisa untuk ditanggung, maka boleh dia tidak berpuasa berdasarkan omongannya dokter yang adil.
Katanya dokter, sampai tidak usah puasa sudah, karena bahaya ini kalau dibuat puasa, karena sampean perlu cairan air ya, kayak penyakit ginjal ya. Ini memang harus ada cairan air 2 jam sekali harus minum. Maka dalam posisi ini kita boleh tidak puasa. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua, dia merasakan sendiri tanpa ada ucapan dokter, dia merasakan sendiri. Pernah dibuat puasa 1 hari ternyata badannya loyo, tidak enak semua. Tapi kalau dibuat tidak puasa badannya itu seger. Lah, merasakannya sendiri ini bisa juga dibuat pedoman. Oh, berarti saya itu harus tidak berpuasa untuk menormalkan kondisi saya ya. Itu yang kedua. Walaupun tidak ada ucapan dokter ya, kalau sudah dia itu bisa merasakan dampak daripada berpuasa atau dampak daripada tidak berpuasa, maka juga bisa dibuat pegangan. Yang ketiga, dia mampu untuk berpuasa, akan tetapi oleh dan juga tidak ada perintah dari dokter untuk tidak berpuasa ya. Tapi dia itu punya pengalaman kalau dibuat puasa maka biasanya akan datang penyakit yang lain. Maka dalam hal ini pendapat yang kuat, maka dia harus yajibu alaihi yasum fa idza sya'ara, maka dia tetap wajib berpuasa. Nanti kalau memang kondisinya itu datangnya itu memang benar-benar datang penyakit, maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa. Tapi semuanya ya ini tetap wajib untuk mengqadha, wajib untuk mengganti. Dan menggantinya ini tentunya karena dia uzur terserah. Tidak harus bulan Syawal. Bisa nunggu bulan bulan Dzulhijjah dibarengkan dengan puasa Arafah, dengan puasa Tasu'a, dengan puasa bulan Dzulhijjah, atau dibarengkan dengan puasa Asyura, tidak apa-apa nanti. Tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai datang bulan Ramadan tahun yang akan datang kita belum bisa atau belum melunasi hutang kita dalam berpuasa. Itu yang kedua. Tiga dan yang keempat, al-haidu wan nufasa. Yang ketiga dan keempat adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Ini sudah kita terangkan ya. Orang yang haid dan yang nifas ini boleh, bahkan wajib tidak berpuasa ya. Wajib tidak berpuasa, tidak boleh orang yang haid dan nifas itu pas pengko saya tetap berpuasa, haram ya, dosa, dan mereka wajib mengqadha. Yang kelima dan yang keenam, orang yang hamil dan orang yang menyusui ya. Jadi begini, kalau ada orang yang hamil dan yang menyusui, ini kemarin kan dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah kalau takut kepada bayinya. Dia umpamanya puasa sehat-sehat saja ya. Puasa sehat-sehat saja, akan tapi dia khawatir kalau saya puasa bayi saya nanti lemah, maka dia wajib mengqadha. Di samping wajib mengqadha, dia wajib membayar fidyah. Tapi di sini masalahnya lain, dia wajib mengqadha tapi tidak wajib bayar fidyah kalau memang sama-sama ditakutkan kondisinya, kondisi dirinya ya dengan kondisi bayinya, atau bayinya sehat tapi dia takut kondisi dirinya. Saya kalau puasa saya lemah, bayinya sehat, tidak apa-apa sebenarnya bayi saya ini saya buat puasa, akan tetapi kondisi saya yang lemah. Dalam hal ini dia hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Jadi yang wajib membayar fidyah dan qadha itu kalau memang takut kepada kondisi bayi. Kalau yang dia takutkan hanya kondisi dirinya atau kondisi dirinya dengan bayi, maka hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Ya, kemarin kan sudah diterangkan itu bedanya. Jadi orang yang hamil dengan orang yang menyusui ini ada dua. Yang pertama,
wajib kodok dan wajib membayar denda 0,5 kilo ya. Kalau memang dia khawatir kepada bayinya, dianya sehat tapi khawatir kepada bayinya, maka dia wajib mengkodok dan membayar denda. Tapi kalau dia itu khawatir kepada dirinya atau khawatir kepada dirinya dan juga bayinya, maka cukup dia mengkodok saja, tidak wajib membayar fidyah. Ini yang kelima dan yang keenam. Yang ketujuh dan yang kedelapan, orang yang mabuk dan orang yang pingsan yang memang tidak disengaja ya. Kemarin itu sudah hukumnya. Kalau orang yang kalau memang dia itu fa'in ta'adda ya, kalau memang dia sembrono dan mabuk serta pingsannya itu seharian, maka puasanya batal dan wajib mereka mengkodok ya. Kalau memang dia itu tidak sengaja dan tidak sampai seharian, maka ulama khilaf ya. Ada yang mengatakan puasanya batal dan wajib kodok, ada yang mengatakan puasanya tidak batal dan juga tidak wajib kodok. Hanya bedanya kalau sengaja dia itu berdosa, kalau tidak sengaja adalah tidak berdosa. Bedanya lagi, kalau dia sengaja mabuknya, maka wajib kodoknya itu harus lekas-lekas, cepat-cepat. Dia sudah sengaja mabuk, sengaja minum bir dan lain sebagainya, maka dia wajib mengkodok puasanya, akan tetapi kodoknya itu harus cepat-cepat. Setelah hari raya tanggal 2, tanggal 3 sudah harus wajib mengkodok. Kalau tidak sengaja disangka budrek, ternyata dia yang diminum adalah pil koplo, akhirnya dia mabuk, maka dia tidak dosa dan kodoknya tidak langsung, boleh sewaktu-waktu dia ada kesempatan boleh. Terus kemudian kita teruskan yang seterusnya. Insya Allah kajian ini kita tutup besok ya. Kajian dengan pembahasan besok masalah Lailatul Qadar. Masalah Lailatul Qadar kita bahas besok. Terus kemudian man mata wa alaihi siyam, orang yang meninggal dunia dia punya hutang puasa. Dia sakit mulai tanggal 1, akhirnya dia tidak berpuasa. Tanggal 15 Ramadan dia meninggal dunia. Lah, dia punya hutang 15 hari tidak puasa, ini bagaimana? Apa wajib dilunasi atau diqodoi ataupun tidak? Di sini kita bahas. Idza matal insan wa alaihi qada'u saumin min Ramadan, apabila ada seseorang yang meninggal dunia dia punya hutang puasa ya, maka dilihat, ditafsil hukumnya. Yang pertama, idza mata qabla tamakkuni minas siyam bi anistamarra bil ajzu hatta mata. Apabila dia tidak puasa karena memang boleh untuk tidak puasa karena sakitnya, oleh dokter tidak boleh puasa ya, dengan udzur sebagaimana sakit, kemudian sakitnya menerus sampai tanggal 15 kemudian dia meninggal, fala sauma alaihi wala amhu wala yusamu alaihi, maka dia tidak wajib mengqadha. Hukumnya puasa sudah gugur, artinya keluarganya sudah tidak wajib mengqadai, dan juga tidak wajib dia itu membayar denda, fidyah dan lain sebagainya, karena dia meninggalkan puasa karena uzur, karena sakit tadi itu, karena oleh dokter memang tidak boleh puasa. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, idza mata, kalau memang dia itu punya kesempatan untuk mengqadha ya, jadi dia itu sudah sehat sebenarnya, oleh dokter sudah divonis sehat, tapi dia tetap tidak berpuasa, atau punya kemungkinan dia punya hutang puasa dan
setelah Ramadan dia masih ada kesempatan untuk mengqadha. Contoh begini, dia sakit tanggal 1 sampai tanggal 15, akhirnya dia sehat tanggal 16 sampai akhir Ramadan sehat, karena kan dia punya hutang berapa 15 hari. Ketika dia sehat sudah ada kesempatan untuk mengqadha puasanya. Akan tetapi di bulan Dzulhijjah dia sakit lagi sampai meninggal dunia, sementara hutang puasanya belum dilunasi. Bagaimana? Maka di sini ahli warisnya punya dua cara. Yang pertama, boleh mengeluarkan dari harta warisannya orang yang meninggal tadi itu untuk dibayarkan dendanya, yaitu setiap hari satu mud diberikan kepada orang-orang miskin. Ataupun ahli warisnya ini juga niat diqadai puasanya. Jadi yang mengqadai ahli warisnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, dua-duanya ini kuat. Jadi seumpama kamu punya saudara sakit, akhirnya dia punya hutang sholat. Karena kalau memang dia itu sudah punya hutang sholat, ini lebih baik bagaimana? Ini juga ada dua pendapat sama pun dalam puasa. Ini pendapat dua-duanya adalah wakilal kaulaini qawiyun, kedua-duanya sama-sama kuat. Kedua-duanya sama-sama kuat. Dalilnya juga sama-sama kuat. Dalil yang mengatakan dia cukup dibayar dendanya pakai beras, ya, sesuai dengan hari yang ditinggalkan dia tidak berpuasa. Ini dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, man mata wa alaihi saumu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Barang siapa yang meninggal sementara dia punya hutang puasa, hendaklah dia memberi makan setiap orang miskin satu harinya adalah satu mud. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang mengatakan bahwa dia itu diqadai puasanya, tidak usah diberi makan atau tidak usah mengeluh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang mengqadainya. Itu kalau memang dia punya hutang, ada kesempatan untuk melunasi puasanya. Kalau tidak ada kesempatan, dia sudah sakit terus mulai awal puasa sampai akhir puasa sakit, tidak ada kesempatan untuk melunasi hutangnya puasa tadi, maka dia tidak wajib untuk diqadai, pun juga tidak wajib untuk diganti dengan fidyah. Paham ya? Jadi ada tiga kemungkinan. Insya Allah kita teruskan besok, kita membahas tentang masalah Lailatul Qadar, ya. Insya Allah kajian besok ini kajian yang terakhir, 15 kali pertemuan, dan kita juga harus mempersiapkan, kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan at-tabarruk bis sholihin. Jadi masih membahas tentang orang-orang yang diambil barokahnya dari orang-orang yang soleh. Kemarin bagaimana mereka mengambil barokah dari pulpennya Imam Ahmad ibni Hambal. Bagaimana putra Imam Ahmad ibni Hambal, Imam Abdullah, berwasiat ketika sebelum meninggal dunia agar dimakamkan di suatu tempat, karena diyakini di tempat tersebut ada seorang nabi yang dimakamkan di situ, biar ketularan barokahnya, keluberan barokahnya, beliau berwasiat agar dimakamkan di daerah tersebut. Di dalam madhab Hanafi, ya, ini ada seorang ulama besar namanya Imam Abdul Ghani Al-Muqaddasi atau Maqdisi Al-Hambali, ya.
Dia sangat dicintai oleh masyarakatnya. Ketika dia itu melakukan perjalanan, di setiap melakukan perjalanan pasti dikerumuni orang, rebuk bi orang untuk diambil barokahnya. Dia ke pasar, itu banyak orang yang salaman ya. Bahkan lau aqama bi Asbihan, seandainya dia itu bertempat tinggal di daerah Asbihan, daerah Iran, muddatan, di dalam satu masa saja mungkin dia bisa memiliki atau menguasai Asbihan keseluruhnya, saking dicintainya dia oleh masyarakat. Berebut, ada yang cium tangannya, ada yang cukup dengan memegang badannya, ada yang cukup dengan memegang surbannya untuk diambil barokahnya. Walamma wasala ilal Misr, ketika Imam Abdul Ghani Al-Muqaddasi tersebut ini sampai ke negara Mesir, dia kalau keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, la naqdir namsi ma'ahu, kita tidak mampu berjalan di dekatnya. Karena apa? Karena banyaknya orang yang berebut untuk bersalaman dengan dia ya. Karena banyak yang berebut ya. Nah ini kan satu bertanda bahwa mengambil barokah ini sudah dilaksanakan oleh ulama-ulama dulu. Ada seorang habaib, ada seorang kiai direbut tangannya, ini sudah ada dalilnya, ini ada dalilnya. Jangan kita mengatakan sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit haram. Ulama-ulama terdahulu itu banyak yang melakukan ya, banyak yang melakukan. Bagaimana ketika meninggalnya Al-Imam Ibni Taimiyah? Imam Ibni Taimiyah ini yang terkenal oleh orang-orang yang tidak suka tawasul, tidak suka barokah, ini dibuat dasar. Mereka sedikit-sedikit qala Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim. Terus bagaimana ternyata? Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangannya Al-Imam Ibni Katsir, ini juga muridnya ya, Imam Ibnu Katsir, di kitab An-Nihayah dan Bidayah juz 14, ketika Imam Ibnu Taimiyah meninggal dunia ya, ini hafilan, banyak masyarakat yang berdesak-desakan hatta dhaqat thariq li janazi, sampai jalan itu tidak ada, saking banyaknya manusia menumpuk untuk mengiringi jenazahnya Imam Ibnu Taimiyah. Berdesak-desakan, pendoso ya, katil ya, itu berjalan sendiri seakan-akan lewat kepalanya orang, sampai-sampai kayu pendosonya, kayu katilnya itu ini sampai pecah, sampai patah. Karena apa? Karena banyaknya orang yang bergelantungan ketika itu. Ini ceritanya bagaimana orang-orang mengambil barokahnya Imam Ibnu Taimiyah. Wasyaribu ma'a ghusli, tidak cukup semacam itu, basuhan, air basuhan ketika dimandikan itu banyak yang mengambil kemudian diminum dan diambil barokahnya. Wastaro mazada sidrihi wa qasamu, dan juga sabunnya atau sidrinya atau daun bidaranya. Ini kan orang mati itu kan sunat juga dibasuh itu pakai daun bidara ya. Ini sisa-sisa daun bidara yang dibuat untuk memandikan Ibnu Taimiyah, ini banyak sekali yang membeli, dibeli kemudian dibagikan dengan rata. Ini jelas dasarnya mereka yang cinta kepada Imam Ibnu Taimiyah juga mengambil barokahnya Ibnu Taimiyah. Yang banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini termasuk orang yang tidak suka kepada barokah ya. Jadi enak sudah dibalik,
Kalau ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu mengharamkan ini, mengharamkan mengambil barokah, ini jelas Ibnu Taimiyah sendiri ketika mati, ketika meninggal dunia, banyak sekali orang yang mengambil barokah daripada jenazahnya tersebut. Allah. Jadi jelas sudah ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi mengambil barokah kepada orang-orang yang soleh, baik kuburannya ya, baik apa yang menjadi pakaiannya, tongkatnya ketika masih hidup, ini kita ambil dan kita ambil barokah. Ini sesuatu yang memang dianjurkan dan tidak ada haram semacam itu, karena keyakinan kita itu hanya yang punya kemanfaatan dan punya kemadharatan hanya Allah semata subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali ya. Orang-orang terdahulu kalau susah, selama tidak turun hujan, akhirnya ke kuburannya ini, pesariannya ini, meminta kepada Allah lewat itu, lewat kuburannya itu, wali tersebut, akhirnya setelah itu langsung diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita teruskan pembahasan di besok kajian terakhir malam 20, kita hentikan sementara kajian. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka al-'afwa al-'afiyah al-mu'afata ad-daimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina taubah tausilu kulla hauba wastur rati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli al mustafa nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadati suhbi hamdulil ilahi fil bada'i wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil fi kulli lahdatin abada adada khalqi ridha nafsi zinata arsi wa midada kalimati li khamsatun nutfi biha ilhatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma li khamsatun nutfi biha harral waba ilhati al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma wal-fatima li khamsatun nutfi biha harral waba hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.